Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata u'iddat liman ittaqah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah fa innal jannata u'iddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Topik kajian kita pada pagi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Tamim Ad-Dari. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sufyan bin Uyainah an Suhail bin Abi Salih an Atha bin Yazid al-Laisi an Tamim Ad-Dari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna din an-nasihah, inna din an-nasihah, inna din an-nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li nabiyhi wa li a'immatil mu'minin wa ammatihim. Sesungguhnya agama itu nasihat. Sampai 3 kali oleh Rasul. Inna dina an-nasihah, inna dina an-nasihah. Sehingga karena Rasulullah SAW mengucapkannya 3 kali, jadi penasaran sahabat itu. Bagi siapa ya Rasulullah nasihat itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, qalu, mereka bertanya qalu liman ya Rasulullah, maka Rasul menjawab wali kitabihi wali nabiyhi wali a'immatil mu'minin wa ammatihim. Bagi kitab, nabi, para pemimpin mukminin dan umatnya. Jadi ini adalah perbandingan sanadnya, perbandingan matan. Tidak perlu saya bahas karena ini cukup panjang kajiannya. Seperti biasa, saya lebih banyak tulisan daripada bicara. Iya, jadi rawinya, sahabatnya, tasih hadis. Hadis ini telah disepakati oleh ulama muhadis sebagai hadis sahih. Karena diriwayatkan oleh 2 imam besar, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau Al-Bukhari dan Muslim sudah meriwayatkan, sudah sepakat para ulama itu nggak usah menyelidiki lagi. Hadis itu sahih. Makanya Fuad Abdul Baqi itu nyusun kitab yang dikutip dari Bukhari Muslim, namanya Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan, Al-Marjan itu, Al-Lu'lu' wal Marjan itu diambil dari Bukhari dan Muslim. Tapi karena tidak cukup hadis itu dari 2 sahih saja, masih banyak hadis sahih yang diriwayatkan oleh yang lain, tidak diriwayatkan oleh beliau. Maka disusun lagi kitab-kitab yang lain. Nah kalau Bulughul Maromah dari berbagai kitab Masadir Asliyah. Nah kembali, jadi hadis ini karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka menganggap sahih. Dan ulama madhab fikih juga meriwayatkan hadis ini, seperti Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Asy-Syafi'i yang wafat 204 dan Imam Ahmad 241 juga meriwayatkan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu bermadhab, harus diikuti saran ulama madhab. Kata ulama madhab, al-hadisus sahih madhabi. Itu kata Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Hadis sahih madhabku. Sedangkan kata Imam Ahmad, Abu Nu'aim, Abu Hanifah, Malik,
itu adalah manusia, bisa benar bisa salah. Maka kalau cocok dengan hadis sahih, ambil. Jangan engkau katakan ini pendapatku padahal kamu tidak tahu dasar hukumnya. Jadi Bapak dan Ibu kalau bermadhab harus menyelidiki kesahihan hadis. Kalau benar cek hadis sahih, maka pendapat ulama itu diambil. Kalau tidak benar, kalau tidak ada sahih, maka pendapat ulama itu dibuang. Itu menurut madhab mereka. Kan banyak gitu ya. Yang bermadhab deh, pokoknya mah yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i diambil aja. Tidak diselidiki. Nah, kesahihannya. Padahal menurut mereka, selidiki dulu kesahihannya. Makanya bisa saja berbeda antara ulama penyelidik hadis dengan ulama madhabnya. Seperti Al-Bukhari itu mengatakan dia dalam fikih madhab Syafi'i, tetapi dalam prakteknya ada yang berbeda karena ditemukan oleh Imam Bukhari tapi tidak ditemukan oleh Asy-Syafi'i. Jadi kembali hadis ini sahih menurut para ulama. Dan kata Imam Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi, ada hadisun sahih, hadis ini sahih, pada suram di atas. Tentang listriknya. Kata At-Tirmidzi, ada hadisun hasanun sahih fil bab an Ibnu Umar dan Tamim Ad-Dariri, At-Tamim Ad-Dari, dan dari Hakim bin Abi Yazid serta dari Sauban. Dan ini kalau At-Tirmidzi nyebutnya ada hadisun hasanun sahih. Hadis ini sahih. Jadi ulama itu nyebut kepada hadis itu ada sahih, ada nyebut hasan, ada juga kalau Imam Tirmidzi mah ada hasan sahih, ada hasan gharib dan sebagainya. Tapi hadis ini cukup populer karena dari para sahabatnya juga cukup banyak, yaitu Abu Hurairah yang wafat 57, Ibnu Abbas yang wafat 68, kemudian Ahmad yang wafat 24 oleh Ahmad ya, Ibnu Umar yang 78 juga, dan dari berbagai sumber lain para sahabat cukup banyak. Dari hadis ini secara historis kelanjutan hadis ini sebabkan ada pertanyaan. Karena adin an-nasihah itu kan sama dengan al-hajj Arafah. Jadi kalau adin an-nasihah agama itu nasihat, lamun kitu nah nasihat unggul enggak seperti al-hajj Arafah. Haji itu Arafah, bukan berarti Arafah unggul. Tapi Arafah tidak bisa ditinggalkan. Seperti adin an-nasihat berarti nasihat tidak boleh ditinggalkan. Bukan satu-satunya agama itu nasihat. Ada itu al-hajj Arafah dijadikan dasar ketika Ibu Tin meninggal kan dulu ketika haji di Arafah ketika musim haji itu Tin deh. Itu ada pejabat yang sedang berhaji can tawaf ifadah balik gitu. Balik ke Indonesia. Padahal can tawaf ifadah can jumroh. Ya, sebetulnya kalau belum tawaf ifadah kan nggak bisa gaul suami istri. Terus kafarot ya juga rada berat ya. Jadi ada yang mengatakan al-hajj Arafah satu-satunya Arafah, jadi bukan satu-satunya. Ini juga adin an-nasihat, bukan satu-satunya agama itu nasihat, tetapi penting. Sekarang kita lihat tahlil hadis. Inna din an-nasihah, inna din an-nasihah. Jadi Rasul itu berulang kali yang diawali dengan kalimat
inna, ada juga yang tidak ya. Ad-din. Ini menunjukkan betapa penting sebagai nasihat untuk diperhatikan. Sedangkan an-nasihah menurut bahasa al-khulus. Ada yang mengartikan murni atau bersih. Yang dimaksud dengan nasihat menurut As-Sindi, an-nasihah iradatul khairah lil mansuh lahu. Jadi keinginan, tujuan, usaha agar yang diberi nasihat itu lebih baik. Yang diberi nasihat itu lebih baik. Ad-din, an-nasihah itu. Kemudian menurut bahasa nasihat itu sendiri tadi ya, ada murni, ada tulus, ada bersih, ada memberikan saran, sehingga madu murni itu dalam bahasa Arab kadang-kadang disebut nasihat al-asl, madu murni. Jadi nasihat itu juga mempunyai arti kemurnian atau memurnikan. Kalau nasihat diartikan memurnikan, karena pada dasarnya pokok agama itu memurnikan dua hal. Yang pertama tajridul maksud, yaitu tujuannya hanya satu, yaitu mencari ridho Allah. Yang kedua tajridul mutaba'ah, yaitu menunggalkan contoh, yaitu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Al-Mubarakfuri, ini Al-Mubarakfuri yang saya kutip, Al-Mubarakfuri penyusun Tuhfatul Ahwadi yang wafat 1353 Hijriah. Karena ada dua ya, Mubarakfuri itu. Ada Al-Mubarakfuri penyusun Tuhfatul Ahwadi, ada juga Al-Mubarakfuri penyusun Sirah Nabawiyah. Itu namanya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalimat ini bermakna bahwa nasihat itu merupakan tiang agama. Jadi ad-dinun nasihat, tiang agama. Seperti dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penyusun Bulughul Maram, penyusun Al-Fathul Bari. Fathul Bari itu ada dua ya. Ada Bulughul Maram, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani penyusunnya. Ada juga Fathul Bari Al-Asqalani. Seperti Ibnu Hajar, bukan menunjukkan bahwa agama itu hanya nasihat, tapi ada kewajiban yang lain. Bagaimana dia kutip juga tentang Al-Hajj Arobah. Oleh karena itu, nasihat dalam kehidupan beragama, kehidupan berkeluarga, kehidupan bernegara, kehidupan apapun, itu mesti mendapat perhatian khusus dan tidak boleh ditinggalkan. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lansia, lanjut usia, kan untuk mengingat atau untuk menjaga kesehatan mencegah Alzheimer, mencegah kepikunan, banyak ngomong. Jadi kalau bapak-bapak geskolot bawel, ibu-ibu geskolot bawel, itu bagus, lebih banyak ngomong, lebih bagus kan, bagi kesehatan. Jadi wayah nawe anak-anak nungora kudu loba ngadangu bapana nu geus kolot ngasehatan bawel, karena itu bagus untuk kesehatan Pak. Jadi kalau sudah tua teh jangan diem di rumah teh, mau coblak we. Lamun teu ngocoblak, lamun naon teh nu minta nasihat ngocoblak, direkam aja seperti saya. Saya kalau nggak nulis di rumah itu coblak, ngejoplak serangan, direkam aja. Direkam ke
laptop, kemudian diedarkan ke TikTok, ke YouTube. Sekarang saya lagi ngecoblak bab baris. Bab baris itu sudah 47 ini, 47 seri. 47 seri. Karena kalau dulu kan aktivitas ngomongnya banyak begitu ya. Fakultas ini sekarang di fakultas juga banyak online dan banyak memberikan kesempatan kepada asisten. Jadilah ngecoblak sorangan. Jadi di rumah itu ngecoblak rekam ya, 10 menit, masukin ke YouTube, masukin ke TikTok, kirim ke Alpitalk, kembali. Ayo mereka dangukeun gitu di Alpitalk, pokoknya kirim aja. Itu ada kepuasan batin gitu ya. Walaupun nanti dilawan Pak Totot ya. Jadi setiap saya ngirim, Pak Totot ngirim. Beda kalau Pak Totot mah bukan karangan sendiri, tapi sharing dari yang lain. Ya kan baik, itu salah satu cara. So, makanya bapak-bapak, ibu-ibu ngagaduhan HP, pakai itu. Ngecoblak mau bertanya, mau itu. Karena itu hasil penelitian terakhir ya. Penelitian terakhir tahun-tahun ini bahwa lansia itu dianjurkan banyak bicara. Itu untuk menjaga kesehatan dan itu terhindar dari stroke nanti. Jadi kalau banyak diam itu bisa stroke. Gitu. Jadi nasihat aja kalau menurut saya lebih baik nasihat aja. Kan tinggal baca Quran atau bila mana perlu baca dari Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Baca terjemahnya rekam gitu, TikTok, bukan YouTube, kirimkan gitu. Lah bapak-bapak ngancah. Jadi salah satu contohnya ya saya itu terus ngecoblak. Kemudian nasihat jika diambil dari pakaian, maka penasehat itu bertugas membereskan. Kan menjahit itu kan merapikan, membereskan. Jadi nasihat itu diambil dari yang bermakna pakaian, menjahit pakaian, maksud saya, menjahit pakaian, meresan pakaian. Jadi, nasihat itu artinya meresan. Kan bisa Bapak Ibu bicarakan itu di rekam itu, berbicara nasihat anak dari kejauhan, kan anak nama ayah ge incu masyarakat, tetangga, yang tujuannya tentu al-khair lil mansuh, agar yang dinasihat itu menjadi baik gitu. Jadi baik. Kemudian jika diambil dari memberi saran atau didikan, maka kemuliaan agama itu dibutuhkan melalui pendidikan, melalui nasihat. Jadi mendidik gitu ya. Kemudian jika diambil dari ikhlas, maka agama itu punya prinsip keikhlasan. Tentu saja pengertian nasihat di sini mengandung hikmah dan saran yang mesti dipenuhi. Itu ad-din an-nasihah atau innad-din an-nasihah. Qalu, maka para sahabat itu bertanya, liman ya Rasulullah? Wi itu bagi, bisa juga untuk, bisa juga kepunyaan. Ya. Kepunyaan. Jadi kalau liman itu bisa mempunyai arti milik. Jadi nasihat. Kalau liman, lillah milik Allah. Li itu juga karena, bisa berarti karena, jadi karena Allah. Liman ya Rasulullah. Bagi siapa? Pemilik siapa? Pertanyaan ini muncul karena sampai 3 kali menandaskan bahwa agama itu nasihat. Untuk siapa? Li juga bisa untuk ya. Dan itu makna harful jar. Itu ada namanya kitab yang nahu itu. Durus
disusun durusul Arabiyah ya yang tebal itu. Nah makna huruf jar itu lengkap gitu ya. Sampai bi aja ada 20. Nah, li juga banyak, ada 12 gitu. Itu bisa dipahami dari situ. Nasihat bisa jadi untuk. Dalam riwayat yang lain pengulangan kalimat ini mengundang pertanyaan. Liman ya Rasulullah. Qala, maka beliau bersabda, lillah. Dalam riwayat Ahmad, kalimat ini merupakan jawaban atas pertanyaan sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, liman. Maka Rasul menjawab, lillah. Jawaban pertama. Kata As-Sindi yang wafat 1230 Hijriah, an-nasihah lillah sihhatul i'tiqad. Jadi kalau liman nasihat lillah, itu artinya karena Allah, karena tujuannya nasihat itu sihhatul i'tiqad, sahnya i'tiqad, keyakinan biwahdaniyatihi, atas keesaan, wal ikhlas, dan murni hanya untuk Allah, fi ibadatihi, dalam ibadah. Jadi nasihat lillah adalah benernya i'tiqad, benernya tauhid, dan murninya ibadah tujuannya. Jadi tajrid bisa tajrid itu pemusatan, dan ada yang meringkas tauhid itu, ada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ada yang menambah dengan tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah adalah kekuasaan mutlak hanya Allah. Tauhid rububiyah, pengatur mutlak hanya Allah. Dan tauhid uluhiyah, tujuan mutlak hanya Allah. Jadi ada tujuan, ada kekuasaan, ada aturan. Tauhid itu yang memahami tauhid rububiyah, uluhiyah, mulkiyah itu tiga tauhid, karena diambil dari surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas itu rububiyah, malikin nas itu mulkiyah, ilahin nas uluhiyah. Jadi membagi tauhid. Nah, antara lain di sini dikemukakan oleh As-Sindi sihhatul i'tiqad biwahdaniyatihi wal ikhlas fi ibadatihi. Al-Bukhari walau tidak meriwayatkan melalui sanadnya, tapi menjadikan bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Jadi tidak pakai inna Imam Bukhari. Makanya saya katakan di awal hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mencari dalam riwayat Bukhari, dia tidak pakai sanad. Jadi hanya bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pakai bab itu Imam Bukhari itu yakin hadis ini sahih, tapi dia tidak meriwayatkan sanadnya. Tidak pakai inna. Ad-dinun nasihah minah wali rasuli wali a'immatil muslimin, dan ternyata kalimat a'immatil an-nasihah lillahnya itu dikaitkan dengan firman Allah idza nasahu lillah wa rasulih, yaitu pada surat At-Taubah ayat 91. Laisa 'alad du'afa wa 'alal marda wa 'alal ladina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillah wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabilin wallahu ghafurur rahim. Jadi beliau mengaitkan hadis ini dengan ayat tersebut. Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah
atas orang-orang yang sakit, atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, tidak punya rezeki untuk jihadnya, kemudian gesrerempok, sakit, atau lemah, itu ya ampunilah. Kalau yang begitu mah tidak berjihad. Tapi hari anu masih kena jaga ringkas mah kudu jihad, tapi bagi yang berempot dan naon. Tapi tetap walaupun ditandaskan laisa ala du'afa wa alal mardo wala ala ladina la yajiduna ma tuntikun, tetap derajatnya di bawah. Karena ada hadis lain yang akan kita bahas nanti, mungkin sudah beberapa periode nanti akan kita bahas. Al-mu'minu qawi khairun minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dari yang lemah. Makanya harus kuat. Jadi walaupun di sini ditandaskan alat apa itu masalah alal mardo, tidak jadi dosa kalau dia tidak jihad, atau yang layak jiduna mayun tikun, tidak punya nafkah untuk berjihad, ya tidak mengapa, asal apa? Idza nasahu lillah wa rasulih, apabila dia mengandalkan nasihat Allah dan Rasul. Jadi kalau dia murni dalam keagamaannya, menjadikan Allah dan Rasul idza nasahu, terus jadikan nasihat. Itu At-Taubah 91. Itu an-nasihah lillah. Sekarang an-nasihah li kitabihi. An-nasihah li kitabihi adalah at-tasdiq bihi wal amal bima fihi. Nasihat untuk kita bermakna mengimani dan mengamalkan. Atau kalau di dalam Al-Quran, tadabbur istilahnya. Kepada Quran, pada kitab atau kepada hadis itu tadabbur. Kalau kepada alam tafakkur, kalau kepada hadis Quran tadabbur istilahnya. Itu di dalam afala yatadabbaruna Quran itu 2 kali, dalam surat An-Nisa dan dalam surat Muhammad. Atau juga liyatadabbaru Al-Quran. Tadabbur itu ditekankan karena li kitabihi. Nah, karena di sini nasihat li kitabihi itu tasdik, membenarkan apa yang ada di dalam Quran. Kalau membenarkan itu bukan hanya menganggap benar, tapi membuktikan kebenarannya. Jadi kalau kita mengkaji ilmu, segala apa saja ilmu yang kita teliti, itu harus membuktikan kebenaran Quran dan hadis. Jangan menimbulkan keraguan kepada Quran dan hadis, tapi harus membuktikan. Jadi kalau ternyata hasil penelitian kita tidak cocok dengan Quran dan hadis, harus diteliti lagi. Harus diteliti, diulang lagi telitinya. Mungkin metode penelitiannya salah. Karena itu tadabbur itu kan, tadabbur itu sudah yakin. Makanya kalau di Unisbamas, seluruh fakultas, jurusan, seluruh prodi, ada PAI. Itu 7 semester PAI-nya. Jadi seluruh jurusan apapun, rek kedokteran, rek farmasi, rek teknologi, rek hukum atau apapun, mata kuliah apapun, itu ada PAI-nya. Dan diinginkan gitu oleh para pendiri dulu Unisba, supaya si PAI itu yang berprinsip ini nasihat kepada Allah, kepada Rasul, kitab, itu mewarnai seluruh ilmu. Makanya di dalam skripsi ini juga harus ada
ayat dan hadis yang dikutip. Itu karena apapun yang dikaji oleh para muslim, cendekiawan muslim itu harus membuktikan bahwa kitab itu pasti benar. Quran dan hadis itu pasti benar. Ya, hasil penelitian itu harus menguatkan. Dan tanggung jawab kita terhadap Quran, ini saya kutip, ada mengimani, ada membaca, ada menganalisis, ada mempelajari secara mendalam, ada mendiskusikan dalam hadis riwayat Muslim. Isi Al-Quran itu harus didiskusikan, dibanding-bandingkan. Hadis juga dikait-kaitkan. Makanya saya ada tunjukkan tafsir yang saya susun maupun tadabbur hadis, itu ada kajian historis. Kajian historis itu bukan hanya asbabun nuzul, bukan hanya sababul wurud di dalam hadis, tapi kaitan ayat ini dengan ayat yang mana. Hadis ini kaitan dengan hadis lain atau kaitan dengan ayat yang lain. Itu pasti ada kaitan. Dan itu kalau tidak dikaitkan bisa keliru maknanya. Kalau tidak dikaitkan, kalau tidak dilihat dari sejarahnya keterkaitan. Ya seperti yang saya contohkan dulu pernah menurut riwayat Al-Mughirah bahwa Rasulullah SAW saking khusyuknya sholat sehingga bengkak kakinya. Nah kalau itu saja tidak dikaitkan dengan hadis lain, itu bisa seluruh kaum muslimin ingin bengkak sholatnya. Jadi berusaha sekuat tenaga. Karena kan kata Rasulullah SAW ketika ke Sa'ad bin Abi Waqqas kan yang terus menerus tahajud semalam suntuk, ditegur oleh Rasul. Jangan kamu lakukan seperti itu karena badanmu punya hak, tidak boleh menjadi bengkak. Matamu punya hak, tidak boleh jadi cinul gara-gara kurang sare. Jadi itu terkaitan. Dan dalam ayat-ayat yang tadi, yang di dalam tabel, Quran itu minimal ya 9 tugas tadi, diimani, dibaca, dikaji isinya, karena dalam hadis riwayat Muslim itu yatluna kitabahu wa yatadarasuna. Yatun baca, yatadarasun saling mempelajari atau mendiskusikan isi. Dan dipikirkan, didiskusikan, kemudian diamalkan, diajarkan, ditegakkan hukumnya, dan dijadikan dasar hukum dalam pengadilan. Itu adalah tanggung jawab kita terhadap Al-Quran. Sekarang wali nabiyyihi, bagi Nabi an-nasihah li nabiyyihi adalah at-tasdiq binubuwatihi, membenarkan. Apa itu membenarkan? At-tasdiq itu al-i'tiqad bil jinan wal qaul bil lisan wal amal bil arkan. I'tiqad yakin bil jinan dalam hati nurani. Qaul bil lisan diucapkan secara lisan. Makanya lisan itu perlu juga mengucapkan. Wal amalu bil arkan. Itu 7 N ya, 7 nun. I'tiqad bil jinan, qaul bil lisan, amal bil arkan. Itu tasdik namanya. Tasdik binubuwatihi, kenabian, warisalatihi, dan kerasulan, wal inqiyad li amri, dan taat patuh pada perintahnya, wa nahyi, dan menjauhi, setia menjauhi apa yang dilarangnya. Adapun tanggung jawab muslim terhadap Rasul, seperti saya bahas di dalam ilmu hadis,
dan cara berteladan kepada Rasul. Di sini saya kutip berdasar ayat bagaimana tanggung jawab kita terhadap Rasul, tentu yang sangat populer ya, karena setiap bulan Maulud dan bulan Rajab dibahas. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian itu sebagai teladan, kemudian menerima keputusan, karena di dalam surat 33 ayat 36, walaupun dirasakan kurang cocok dengan rasa dan rasio, tapi harus diterima. Ya contohnya Siti Zainab, asbabun nuzulnya kan, Siti Zainab dilamar oleh Rasul untuk Zaid. Karena Zainab itu kan orang tercantik, orang bangsawan, orang yang kaya, Zainab binti Jahash. Oleh Rasul dilamar, dinikahkan untuk Zaid bin Harisah. Bukan kaget, Zainab kok saya kan masa bangsawan harus kawin dengan budak belian walaupun sudah dimerdekakan. Nah, sehingga turun makana lil mu'minin wala mu'minatin. Akhirnya ya Zainab terima. Tapi kan ternyata pernikahan itu tidak hanya taat dan patuh kepada aturan, tapi juga harus ada bogoh kan, harus ada cinta. Cintanya tidak ditemukan Zainab kepada Zaid bin Harisah, sehingga rumah tangganya cuma 7 bulan. Sering mengeluh kepada Rasul, akhirnya kan diizinkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bercerai. Tapi itu menunjukkan betapa harus menerimanya dulu aturan Allah dan Rasul. Harus terima. Yang akhirnya kan Zainab juga diizinkan bercerai. Kalau sudah bercerai, ya diizinkan dinikah oleh Rasul. Ya. Al-Quran. Kemudian wa'lamu anna fikum Rasulullah, di sini yakin bahwa keberlakuan sunnah itu tetap abadi. Jadi masih terasa aja seperti sekarang kita tadabbur hadis. Kan merasa Rasul itu ada di tengah-tengah kita. Karena nasihat-nasihatnya kan kena kepada kita. Kemudian kenapa kita tahu gitu hadis ini benar-benar dari Rasul? Karena mata rantainya ada gitu. Jadi kalau hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi itu dari siapa sampai sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari siapa sampai, karena masadir asliyah. Kita lihat bahwa susah gitu ya mengali masadir asliyah hadis itu, karena harus membongkar buku gitu. Kalau saya ingin tahu hadis ini sahih atau dhaif, jadi kitab-kitab teh diturunkan dari lemari teh di bukaan. Ini mah terkudu kan mencari kitab hadis itu sahih atau dhaif, tinggal klik aja di komputer, kan cepat itu. Jadi artinya sekarang itu lebih mudah, hanya lebih mudah ngutip juz halaman dan dicek memang benar gitu. Jadi kalau dulu saya tuh anyaran aktif di komputer itu suka mengecek ini di komputer nomor sekian hadisnya benar nggak, dicek di kitab, benar. Biasanya di Sirat Ahmad itu kan sudah ada nomornya. Dan Muhammad Fuad Abdul Baqi gitu. Muhammad Fuad Abdul Baqi itu seluruh kitab hadis itu 9 ya, oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi itu. 9 kitab hadis itu dinomeran. Ya, dinomeran hadisnya. Kemudian dilanjutkan oleh Nasiruddin Albani yang wafat 1999. Itu dinomeran, termasuk juga bukan hanya kutubus tis'ah, bukan hanya 9 kitab, termasuk juga yang lain seperti Al-Baihaqi, Al-Hakim, terus ulama-ulama yang lain. Jadi sekarang itu mudah.
menerjemahkan. Kemudian wa'lamu anna fikum rasul, makanya saya katakan semakin kadia rasul itu semakin ada karena mudah ditemukan. Kemudian wa ma atakum rasul fahuduh wa ma nahakum anhu pantahu. Apa yang ditinggalkan, apa yang dilarang kita tinggalkan, apa yang diperintah kita lakukan. Dan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jadi mengikuti, mencontoh, mencintai. Dan masih banyak lagi ini, maka untuk dibaca di rumah masing-masing, karena kita akan lanjutkan wali a'immatil mu'minin. Ya lumayan kan, makalahnya 20 halaman, tapi kalau dibaca semua tidak akan tamat. Tidak akan tamat, tidak akan cukup waktunya. Makanya makalah dibagikan untuk dibaca ulang. Yang kelima, wali a'immatil mu'minin an-nasihah lil a'immah itu ita'atuhum fil haq, taat pada kebenaran. Jadi ita'atuhum, taatnya kepada kebenaran. Tau'an au karhan, terpaksa ataukah tidak. Jadi perintah pemimpin itu harus ditaati, tetapi kalau benar, kalau benar, kalau tidak benar mah harus ditolak. Makanya di situ tauhid mulkiyah, tauhid di dalam kerajaan maharaja al-malik, ya. Allah itu al-malik. Dan kita juga setelah sholat kan al-malikul kudus sering disebut al-malik. Jadi al-malik itu raja ning raja. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berkuasa mutlak, maka kita taat atas perintah pemimpin kalau cocok dengan aturan syariah. Ya, seperti atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum, tapi ulil amri minkumnya ada fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul. Makanya ulama madhab itu menandaskan al hadisus sahih madhabi. Jadi kalau bermadhab itu jangan taat kalau tidak ada kalau tidak cocok dengan hadis sahih. Jadi kalau bermadhab kudu kritis. Kalau menurut ulama imamnya mah, jadi jangan taklid gitu ya. Itu a'immatil mu'minin, pemimpin mukmin baik, pemimpin struktural maupun selain struktural fungsional. Ada teritorial, ada di dalam wali, pemimpin itu kan wali itu ada wali wilayah, ada wali walayah. Wali wilayah, ada wali walayah. Seperti wali wilayah, ya wali kota, gubernur, presiden itu wali wilayah. Kalau wali walayah ya seperti kalau Bapak masuk anggota Muhammadiyah, ya wali walayahnya ya ketua Muhammadiyah. Kalau Bapak masuk Persis, ya wali walayahnya ya ketua Persis. Nah, kalau masuk NU ya ketua wali walayahnya ketua NU. Jadi nanti juga tanggal 1 Ramadan Muhammadiyah sudah memutuskan tanggal 22 ya, Muhammadiyah itu. Ada yang mengatakan tanggal 23. Ya, kalau anggota Muhammadiyah, taat aja wali walayah itu. Walaupun presiden memutuskan beda, ya nggak apa-apa karena taat wali walayah. Tapi kalau yang tidak punya anggota mah bisa milih mana baik. Tergantung kepada apa yang yang didapatkan. Yang didapatkan itu ada
wali wilayah, dan itu wali wilayah dan wilayah itu sebagai bahan pertimbangan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Jadi kalau perintah pemimpinnya tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, ya kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dan ini taat kepada pemimpin, ada aturan-aturannya, la ta'ata fi maksiatin. Kemudian wa ammatihim. Saya larikan wa ammatihim karena sudah lewat jam 6. Wa ammatihim dan masyarakat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Dan taat kepada nasihat kepada masyarakat, ya kita yang jadi nasihat. Pokok keagamaan. Kita sekarang lihat ke takwil hadis. Satu, pokok keagamaan adalah nasihat. Maka setiap muslim tidak boleh melepaskan diri untuk mengembangkan tugas nasihat tersebut. Jadi lamun teu aya dinasehatan sok we cek abdi ge ngocoblak we sorangan isinya nasihat. Saling menasehati, memberikan bimbingan, ada kemajuan. Kemudian dan kebaikan Islam setiap orang. Setiap individu bukan hanya senang memberi nasihat, tapi juga senang menerima nasihat. Dua, nasihat itu terdiri atas nama Allah, Rasulnya, Kitabullah, pemimpin muslimin, dan masyarakat. Jadi pemimpin taat, ada wilayah gitu, masyarakat memberi, membawa kepada kemaslahatan. Kemudian tiga, nasihat menjadi prinsip keagamaan, karena setiap muslim mesti terus-menerus memperbaiki dirinya, keluarganya, masyarakatnya, pendidikan. Makanya judulnya pendidikan agama itu nasihat. 4. Kualitas Islam seseorang selain dinilai dari kehidupannya secara pribadi, juga kemampuan mengajak orang, karena ad-din an-nasihat. Kemudian 5. Nasihat juga mempunyai makna pemurnian, pembersihan, dan keikhlasan. Oleh karena itu melaksanakan keislaman mesti ada usaha setiap individu meningkatkan keikhlasan, pemurnian akidah, dan pelaksanaan. 6. Nasihat karena Allah mengandung arti pemurnian syariah pada ajaran Allah. Pada Rasul, ya, pemurnian aturan Islam, iman, Islam, ihsan pada apa yang disabdakan oleh Rasul, apa yang disampaikan oleh Rasul. Tatbiknya, prinsip agama sebagai nasihat memberikan bimbingan bahwa pendidikan itu berlaku sepanjang masa. Karena agama itu nasihat menasehati, jadi pendidikan agama berlaku sepanjang masa. Dan ditandaskan oleh Rasul riwayat Muslim, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Kemudian kepada pemimpin ternyata bukan hanya taat, tapi harus mengkritik. Kalau pemimpin salah, karena apa? Karena la ta'ata fi maksiatin atau la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jadi jangankan pemimpin struktural tadi atau teritorial, pemimpin wilayah juga, bahkan orang tua saja kan, paling jahada kalau tusrikabi malai salah kabitu imun salah rumah. Jadi ngeritik pemimpin itu sebagai nasihat, dan berani mengeritik pemimpin itu termasuk abdurul jihad. Abdurul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair au amirin jair. Jadi memberi nasihat kepada pemimpin itu jihad yang paling besar, dan tidak ada jihad yang paling besar kecuali menasehati pemimpin. Karena ada katanya jihad yang paling besar itu memerangi hawa nafsu. Pada itu mah hadisnya gela aslalah. Itu mah hadis maudu, jadi jangan dipakai. Itu kadang-kadang disampaikan bulan Ramadan ya, bahwa jihadun nafs, memerangi hawa nafsu, itu jihad yang paling
besar, karena itu hadisnya hadis palsu. Jihad yang paling besar mah berdasar hadis sahih mah kalimatu adin inda sultanin jair atau au amirin jair, menasehati pemimpin, itu jihad yang paling besar. Jadi berdasar ayat dan hadis itu jelas ya. Saya kira itulah Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahumullah kajian kita. Tapi kalau ada pertanyaan sampai ada beberapa menit enggak.